Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amoriski. Di sini saya akan mencoba praktik mengerjakan soal UTS sebagai syarat sebagai tugas akhir dari UTS. Sebagai syarat untuk mengumpulkan UTS. Yang pertama, seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini ada tabel yang berisikan nama dosen dan mata kuliah beserta ranking dari masing-masing dosen. Yang pertama-tama kita klik dulu aplikasi POM3M. Kemudian ini masuknya ke dalam modul assignment. Langsung saja kita pilih assignment. Ini kita klik new, file, new. Kemudian ini namanya apa tadi? Universitas saja namanya. Judulnya universitas. Number of job-nya itu 5. Kemudian number of margin 4. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini kita tulis, diedit dulu nama para dosennya. Profesor Sarjoko, kemudian Profesor Panji, kemudian Profesor Tini, kemudian ini Profesor Tarmisi, kemudian ini Profesor Sambudi. Maaf untuk mengefisienkan waktu, saya percepat untuk pengisian datanya. Kalau sudah datanya dimasukkan, nah ini udah sama ya teman-teman. Kemudian kita klik solve. Nah, ini outputnya itu ada 2, yaitu marginal cost sama assignment result. Nah, ini jadi menu ini langsung ke assignment list. Jadi output ini memberikan gambaran tentang urutan karyawan yang akan diberikan penugasan dan biayanya. Gambar ini menunjukkan bahwa pemberian penugasannya adalah Profesor Sarjoko mengerjakan pekerjaan pasar modal dengan ini
diedit datanya dulu, belum ada mata kuliahnya. Jadi ini hasil dari assignment list. Ini ada 3 output, assignment result, marginal cost, dan assignment list. Kita langsung saja ke assignment list. Output ini memberikan gambaran tentang urutan karyawan yang akan diberikan penugasan dan biayanya. Gambar ini menunjukkan bahwa pemberian penugasannya adalah Profesor Sarjoko mengerjakan pekerjaan pasar modal dengan biaya 80. Kemudian Profesor Panji mengerjakan pekerjaan pengantar bisnis dengan biaya 75. Profesor Tini tidak ada, dan Profesor Tarmizi mengerjakan pekerjaan riset keuangan dengan biaya 70. Dan Profesor Budi mengerjakan pekerjaan teori ekonomi dengan biaya 70. Jadi total biaya terendah untuk mengerjakan pekerjaan adalah 295. Kemudian kita beralih ke output marginal cost. Nah, ini dalam output ini menunjukkan bahwa jika penugasan atau pemberian pekerjaan tidak sesuai dengan penugasan yang ada seperti pada assignment list, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar. Misalkan jika Profesor Sarjoko mengerjakan pekerjaan pengantar bisnis, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 10. Dan jika mengerjakan riset keuangan, maka besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar 10. Ini ya. Jadi ini yang namanya menu marginal cost. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 25 juta dan biaya variabel sebesar 25.000 per unit. Berapakah perusahaan harus memproduksinya agar tidak mengalami kerugian jika setiap produk dijual dengan harga 35.000? Hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 5.000 unit. Oke, yang pertama-tama kita klik modul. Ini di save dulu ya teman-teman. Save. Kita klik modul, kemudian ini masuknya ke BEP atau break even point. Kita klik break even cost volume analysis, kemudian kita klik file, new, cost volume analysis. Langsung saja kita ubah judulnya, itu tadi apa sih? Perusahaan aja, perusahaan. Kemudian number of cost-nya 2. Number of cost-nya 3. Ini 3. Kita klik OK.
Oh, bentar, ini ada masalah modul, break even point, new, break even analysis. Langsung saja kita tulis perusahaan, kita klik OK. Nah, udah muncul di sini fixed cost-nya itu 25 juta. Kemudian variable cost 25.000. Kemudian revenue per unit, biaya per unit 35.000. Ini 25.000. Langsung saja kita klik solve. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman biaya hasil outputannya. Volume analysis dari hasil perhitungan pada gambar di atas. Di sini dapat disimpulkan bahwa BEP terjadi sebentar. Jadi ini tadi maaf ada kesalahan tadi, kemudian ini volume ini kan kita tulis ini ada 5.000 unit ya. Kemudian langsung saja kita klik solve. Nah, di sini bisa kita lihat keluarannya atau hasil outputannya. Volume analysis dari hasil perhitungan pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa BEP terjadi pada proses produksi 2.500 unit dengan biaya 87.500.000. Dan jika perusahaan memproduksi 5.000 unit, maka total biaya yang dikeluarkan sebesar 150 juta. 150 juta dengan penerimaan sebesar 175 juta, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 250 juta. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah pabrik motor, One Motor, membuat dua macam motor dengan merek manual atau M1 dan matic atau M2. Untuk membuat motor tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat bodi, mesin 2 membuat sistem elektrik, dan mesin 3 untuk assembling. Sepatu M1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2 dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu M2 dikerjakan di mesin 1 selama 1 jam dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum mesin 1 12 jam, mesin 2 20 jam dan mesin 3 40 jam. Setiap motor manual atau M1 menghasilkan laba 550.000 dan motor matic atau M2 menghasilkan laba 600.000. Berapa jumlah motor manual dan matic yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal? Oke, pertama-tama kita klik modul, kita pilih yang nomor 3 itu masuk ke dalam integer programming. Integer programming mana sih?
Oh ini. Kita klik new. Langsung saja number of constraint ada 3, number of variable 2. Kita klik OK. Nah ini kita edit dulu mesin 1. Oh ini one motor. Ini mesin 1. Ini mesin 2. Mesin 3. Kemudian X1-nya itu M1. M1 manual. M2 manualnya di berapa tadi? Manual 550.000, kalau matic 600.000. 550, yang ini 600.000. Mesin 1 2 jam, mesin 3 6 jam, mesin 2 yang matic itu 1 jam, mesin 2 yang matic 3/5. Kemudian ini RHS itu berarti ini jam mesin. Ini jam mesinnya itu 12, 20, 40. 12, 20, kemudian 40. Langsung saja kita klik solve. Jadi yang ini tuh ada tampilan, ada outputnya itu ada 4, integer and mixed integer programming result, literation result, original problem with solution, sama grafik. Yang tampilan literation result menunjukkan hasil perhitungan tahap demi tahap. Tampilan ini muncul jika persoalan yang diselesaikan tidak rumit. Jadi ini literasi. Kita lihat dulu literasinya. Literasinya ada 13. Oke. Terus kemudian tampilan original problem with answer menunjukkan hasil perhitungan beserta persoalan yang diselesaikannya. Kemudian tampilan graf atau tampilan grafik menunjukkan secara grafik hasil perhitungan integer programming. Tampilan ini hanya akan muncul jika yang diselesaikan persoalan 2 dimensi atau bisa digambarkan dengan grafik dengan sumbu X dan Y. Ini. Jadi ini 6,67 hasil akhirnya. Langsung ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini ya. Soal nomor 4. Sebuah perusahaan rotimu memproduksi kue kering, keju dan coklat. Kue kering keju diproses secara berturut-turut selama 20 menit pada mesin 1, 40 menit pada mesin 2, dan 50 menit pada mesin 3. Sedangkan kue kering coklat diproses selama 30
30 menit pada mesin 1, 25 menit pada mesin 2, dan 20 menit pada mesin 3. Harga jual kue kering keju 45.000 per pak dan kue kering coklat sebesar 35.000 per pak. Kapasitas pengoperasian masing-masing mesin setiap minggunya untuk mesin 1 selama 50 jam, mesin 2 selama 46 jam 40 menit, dan mesin 3 selama 40 jam. Jika setiap kue kering yang diproduksi selalu laku terjual, berapa pak produksi kue kering A dan B agar diperoleh keuntungan maksimal? Oke, kita langsung saja ke aplikasi POM-GM. Ini ya teman-teman, langsung kita klik modul. Ini masih sama yang tadi, integer programming. Kita klik new, file, new, kemudian number of constraint 3, number of variabelnya 2. Ini kita langsung saja klik judulnya rotimu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini diganti dulu. Diganti mesin 1. Mesin 2. Mesin 3. X1-nya itu kue kering keju. Kakak keju. Yang sebelah kue kering coklat. Nah, ini tadi kue kering keju 45.000, kue kering coklat 35.000, kemudian ini tadi mesin 1 itu 20 jam, 20 menit, di mesin 2 40 menit, mesin 3 50 menit. Kemudian di kue kering coklat mesin 1 30 menit, kemudian mesin 2 25 menit, mesin 3 20 menit. Kemudian ini RHS itu jamnya tadi diubah ke menit. Ini 50 jam berarti 3.000 menit. 46 jam berarti 2.800. Kemudian tadi ini 46 jam itu tadi kan 2.750 ditambah 40 menit jadi 2.800. Ditambah 40 jam berarti 24.000 menit. Kemudian langsung saja kita klik solve. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Sama seperti tadi ya teman-teman. Kalau Literasian Result itu menunjukkan hasil perhitungan tahap demi tahap. Tampilan ini muncul jika persoalan yang diselesaikan tidak rumit. Jadi ini ada 7. Ini langsung ke literasi ya. Ini ada 7 literasi. Kemudian tampilan original problem with solution. Menunjukkan hasil perhitungan beserta persoalan yang diselesaikannya. Kemudian ke menu tampilan grafik, menunjukkan secara grafik hasil perhitungan integer programming. Tampilan ini hanya akan muncul jika yang diselesaikan persoalan 2 dimensi bisa digambarkan dengan grafik dengan sumbu X dan Y. Jadi ini ketemunya itu
70 sama 113. Oke, langsung ke soal nomor 5. Oke, kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klasifikasi B dalam 1 tahun 6.000 unit. Biaya tiap kali pesan sebesar Rp500. Harga bahan baku per unit sebesar Rp1.000 dan biaya simpan per unit per tahun 7% dari harga beli bahan baku. Pertanyaannya, hitung EOQ, persediaan maksimum, rata-rata persediaan, berapa kali pesan dalam 1 tahun, reorder point, asumsi 1 tahun 360 hari, waktu tunggu selama 5 hari, dan safety stoknya sebesar 10 unit. Berapa unit cost-nya, dan hitung total cost untuk keseluruhan termasuk untuk beli bahan baku. Langsung saja kita klik POM-QM. Kita ini masuknya ke modul inventory ya teman-teman. Langsung saja inventory, kemudian kita klik file, new, EOQ, kita klik EOQ. Kemudian ini diganti judulnya itu perusahaan klasifikasi B. Nah, ini compute reorder point, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini demand rate-nya itu tingkat permintaan 6.000. Kemudian stop ordering cost itu biaya staf atau pemesanannya 500. Kemudian holding atau carrying cost atau biaya penyimpanan atau pembawaan itu 70. Unit cost itu biaya satuan, biaya satuannya 1.000. Kemudian ini days per year or daily demand rate atau biaya hari per tahun itu 360. Kemudian langsung ke lead time. Lead time itu waktu tunggunya itu tadi 5. Kemudian safety stock. Safety stocks-nya atau persediaan keselamatan berapa nih? 10. Langsung saja kita klik solve. Nah, jadi ini bisa kita lihat keluarannya. Keluarannya itu berwujud optimal order quantity atau kuantitas pesanan optimal 292,77, maksimum inventory level max atau tingkat persediaan maksimumnya 292,77 sama. Kemudian average inventory, persediaan rata-ratanya 146,39. Kemudian orders per period atau year, pesanan per periode atau tahun itu 20,49. Kemudian annual stock cost, biaya pengaturan tahunan. Biaya pengaturan tahunan itu 10.246,95. Annual holding cost. Annual holding cost itu biaya penyimpanan tahunan 700. Unit cost atau total biaya persediaan. Annual total inventory holding stock cost itu berarti total biaya persediaan penahanan plus penyiapan tadi 700. Unit cost itu biaya satuannya 6 juta. Total cost-nya atau total biaya termasuk unit itu
Ini berapa sih? 6.021.194 rupiah. Kemudian reorder point atau titik pemesanan ulang 93,33 unit. Langsung ke soal nomor 6 ya teman-teman. Soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klasifikasi B. Dalam 1 tahun ada 7.000 unit. Biaya tiap kali pesan Rp500. Harga bahan baku per unit sebesar Rp900 dan biaya simpan per unit per tahunnya sebesar 5% dari harga beli bahan baku. Hitunglah EOQ berapa kali melakukan pemesanan dalam satu periode. Kemudian total biaya pesan, total biaya simpan, total cost. Langsung saja kita klik modul, kita klik inventory, kemudian kita klik file, new. Nah, ini perusahaan klasifikasi B. Kemudian kita ini benar no reorder point, oke. Kemudian nomor 6 demand rate atau tingkat permintaannya itu 7.000. Kemudian stop ordering cost atau biaya pemesanannya itu 500. Kemudian holding carrying cost-nya itu atau biaya penyimpanan 45. Unit cost berarti biaya per unit 900. Nah, ini langsung kita klik solve, muncul keluarannya. Ini kuantitas optimal order quantity atau kuantitas pesanan optimal 394,41, maksimum inventory level atau IMAX tingkat persediaan maksimum 394,41 sama ya teman-teman. Kemudian average inventory persediaan rata-rata 197,2. Kemudian order per period per tahun, pesanan per periode atau per tahun itu 17,75. Annual stock cost itu biaya penyimpanan tahunan 8.874,12. Kemudian annual holding cost atau total biaya persediaan penahanan plus penyiapan 17.748,24. Unit cost atau PD biaya satuan biaya satuan 6.300.000. Total cost atau total biaya termasuk unit itu 6.317.748 rupiah. Oke, langsung ke soal nomor 7. Oke, kita ke soal nomor 7 ya teman-teman. Ini soalnya sebuah perusahaan menghasilkan 2 macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk menghasilkan produknya, perusahaan selama ini menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu es krim A diperlukan tepung 4 gram dan
gula 3 gram. Es krim B diperlukan tepung 2 gram dan gula 4 gram. Jumlah tepung yang tersedia adalah 300 gram, sedangkan telur 420 gram. Harga jual untuk satu es krim A adalah 7.500 dan es krim B 9.000. Berapa buah es krim yang harus diproduksi? Oke, kita lanjut, kita buka aplikasi POPQM, kemudian kita klik modul, ini masuknya ke linear programming. Jadi kita klik new. Jadi ini namanya perusahaan es krim. Perusahaan es krim. Ini dua-dua semua. Langsung kita klik OK. Jadi ini constraint 1 ini tepung. Tepung yang bawah gula. Kemudian X1-nya es krim A. Yang kedua X2 es krim B. Langsung saja, ini harganya tadi 7.500. Yang es krim B 9.000. Ini tadi tepungnya 4 gram. Gulanya 3 gram. Kalau yang ini tadi tepungnya 2 gram, gulanya 4 gram. Kemudian RHS-nya itu jumlah tepung dan gula. Tepungnya itu 300, gulanya 420. Langsung saja kita klik solve. Nah, ini ada keluaran linear programming result, training, solution list, literation, dual graph. Kita langsung saja ke menu grafik. Nah, ini grafik. Area berwarna pada grafik merupakan visible area, yaitu daerah batas yang mungkin untuk pengalokasian sumber daya produksi yang ada dengan waktu yang tersedia. Produksi tidak boleh melebihi titik-titik yang ada pada daerah visible area. Pada grafik terdapat isoprofit line yang berada pada titik 36 sama 78, di mana garis tersebut merupakan titik koordinat maksimum produksi guna mencapai profit yang maksimal. Pada grafik sisi kanan terdapat kolom constraint display, yang ini ya teman-teman, yang akan menunjuk kolom constraint display yang akan menunjukkan garis dari persamaan formulasi linear programming yang ada apabila diklik salah satu checkbox di depannya. Di bawah kolom constraint display terdapat kolom corner points. Ini yang menunjukkan hubungan antara variabel es krim A dan es krim B serta Z. Misalkan apabila es krim A 75 ini dan es krim B 0, maka profit akan bernilai 562.500. Ini. Kemudian jumlah produksi untuk produk 1 es krim A 36, es krim B 78. Keuntungan totalnya 972.000. Langsung ke soal nomor 8. Nah, nomor 8, perusahaan Electrocom Corporation memproduksi 2 jenis produk elektronik, yaitu air conditioner atau AC dan kipas angin besar. Proses assembling masing-masing produk tersebut melewati bagian pemasangan kawat listrik dan pengeboran. Setiap AC membutuhkan 3 jam pemasangan kawat listrik dan 2 jam pengeboran.
Setiap kipas angin membutuhkan 2 jam pemasangan kawat listrik dan 1 jam pengeboran. Selama periode produksi mendatang, tersedia 220 gram waktu untuk pemasangan kawat listrik dan 120 gram waktu untuk pengeboran yang dapat digunakan. Harga jual per unit AC dan kipas angin masing-masing $350 dan $30. Sedangkan biaya per unit AC dan kipas angin masing-masing $375 dan $55. Berapa keuntungan optimal yang didapat perusahaan? Oke, kita ke modul. Ini masih sama, linear programming. Kita klik new. Nah, ini Electrocom Corporation. Ini tadi dua sama 2. Oh ya, oke. Ini kita edit dulu kawat listrik. Yang bawah itu pengeboran. X1-nya itu AC, X2-nya kipas. Ini tadi $350. Kalau yang kipas $30. Kawat listrik 3, pengeboran 2 jam. Kemudian ini 2 jam, ini 1. Kemudian RHS-nya. RHS itu waktunya itu tadi 220 sama 120. Oke, langsung kita klik solve. Nah, ini langsung ke paragraf aja ya teman-teman, biar tahu. Ini area berwarna pada grafik merupakan visible area. Jadi ini namanya tuh visible area, yaitu daerah batas yang mungkin untuk pengalokasian sumber daya produksi yang ada dengan waktu yang tersedia. Produksi tidak boleh melebihi titik-titik yang ada pada daerah visible area. Pada grafik terdapat isoprofit line yang berada pada titik 60,0, di mana garis tersebut merupakan titik koordinat maksimum produksi guna mencapai profit yang maksimal. Pada grafik sisi kanan terdapat kolom constraint display yang akan menunjukkan garis dari persamaan formulasi linear programming yang ada apabila diklik salah satu checkbox di depannya. Di bawah kolom constraint display terdapat kolom corner points yang menunjukkan hubungan antara variabel AC dan kipas serta Z. Jadi ini namanya constraint display. Misalkan apabila AC 0 dan kipas 110, maka Z atau profit akan bernilai 3.300. Jumlah produksi untuk produk 1 AC 60, kipas 0, keuntungan total 21.000. Oke, yang nomor 8 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah pabrik sepatu Munich membuat 2 macam sepatu dengan merek X1 dari karet dan X2 dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 untuk assembling. Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu X2 tidak dikerjakan di mesin 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan mesin 3 selama 5 jam.
Jam kerja maksimum mesin 1 9 jam, mesin 2 17 jam, dan mesin 3 40 jam. Tiap lusin sepatu X1 menghasilkan laba 65.000 dan sepatu X2 menghasilkan laba 75.000. Berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya? Langsung saja kita klik file, modul. Ini masih ke linear programming ya teman-teman. Kemudian kita klik new. Nah, di sini ada 3 number of constraint dan 2 number of variable. Ini sepatu muni. Judulnya. Langsung kita klik OK. Nah, ini diedit dulu. Ini mesin 1. Mesin 2. Mesin 3. Kemudian ini 65.000. Oh, ini X1. X1 atau X1 tadi. Oh, karet. X2-nya kulit. Ini 65.000. Kalau kulit 75.000. Ini tadi 2 jam 0 jam, yang ini 6 jam. Kemudian ini 0, ini 3, ini 5. Kemudian ini 9, ini 17, ini 40. Langsung saja kita klik solve dan langsung ke menu keluaran dari graph atau grafik. Jadi linear programming, area berwarna pada grafik merupakan visible area, yaitu daerah batas yang mungkin untuk pengalokasian sumber daya produksi yang ada dengan waktu yang tersedia. Produksi tidak boleh melebihi titik-titik yang ada pada daerah visible area. Pada grafik terdapat isoprofit line yang berada pada titik 1,94. Ini ya teman-teman. 5,66, di mana garis tersebut merupakan titik koordinat maksimum produksi guna mencapai profit yang maksimal. Pada grafik sisi kanan terdapat kolom constraint display yang akan menunjukkan garis dari persamaan formulasi linear programming yang ada apabila diklik salah satu checkbox di depannya. Di bawah kolom constraint display terdapat kolom corner points yang menunjukkan hubungan antara variabel X1 karet dan X2 kulit, serta Z. Misalkan apabila X2 karet 4,5 dan X2 kulit 0, ini ya, maka Z atau profit akan bernilai 292.500, yang kemudian jumlah produksi untuk produk 1 karet 1 kulit 5 dan memperoleh keuntungan total atau Z 551.388 rupiah. Oke, langsung saja ke soal nomor 10. Oke, kita beralih ke soal nomor 10. Sebuah perusahaan sepeda motor PT Mahanani akan mengirimkan beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dengan biaya ratus ribu. Ini ada tabel, ada tipe motor BB, Scoopy, Matic, ada permintaannya juga, dan akan dikirimkan ke kota Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Kemudian kita klik, ini masuknya ke modul transportation. Kita klik modul, kemudian kita pilih transportasi. Nih,
kita klik new. Nah, ini number of source-nya ada 3 ya. 3. Number of destination-nya ada 4. Oke, kita klik oke. Kita edit datanya. Ini ada BB PT Mahanani. Bebek, kemudian Scoopy, kemudian Matic. Nah, ini untuk mempersingkat waktu sudah saya edit datanya, kemudian kita klik solve. Nah, ini ada 6 keluaran, 6 hasil outputan. Kita langsung saja ke tampilan transportation shipment. Nah, ini motor bebek harus mengirim ke kota Semarang sebanyak 400. Motor Scoopy harus mengirim ke kota Solo dan Semarang sebanyak 100 dan ke kota Yogya sebanyak 300. Motor Matic harus mengirim ke kota Solo sebanyak 100 dan ke kota Surabaya sebanyak 500. Dengan pengalokasian tersebut, maka akan diperoleh biaya transportasi yang optimal atau biaya paling rendah, yaitu sebesar 27.400 marginal cost. Kemudian langsung ke marginal cost. Biaya marginal cost merupakan tambahan biaya yang terjadi apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan tabel solution. Berdasarkan tampilan di atas, marginal cost pengalokasian untuk motor bebek ke kota Solo adalah sebesar 2. Artinya bahwa kita akan mengeluarkan tambahan biaya sebesar 2 kali $17 dari motor bebek ke Solo. Lihat biaya motor bebek ke kota Solo. Sehingga biaya tambahan sebesar $34 apabila kita memaksakan mengalokasikan dari motor bebek ke kota Solo. Karena pada tabel solution motor bebek sama sekali tidak dialokasikan ke kota Semarang, tapi ke kota Solo, Surabaya, dan Jogja. Demikian seterusnya akan terjadi tambahan biaya sebesar nilai marginal cost-nya apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan yang ada pada tabel solusi. Kemudian kita langsung ke final solution. Final solution tabel menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal atau sumber ke daerah tujuan atau destination, dan nilai marginal cost-nya di mana pada tampilan besarnya alokasi ditunjukkan oleh angka yang tidak berada dalam kurung warna biru, sedangkan marginal cost-nya ditunjukkan oleh angka dalam kurung warna ungu. Kemudian literasi Literasi merupakan tahapan perhitungan seperti perhitungan manual yang dilalui hingga diperoleh solusi optimal. Berdasarkan tampilan ini, pada permasalahan ini hanya terdapat satu literasi. Nah, kita lanjut ke pengeluaran shipment with cost. Nah, shipment with cost menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Berdasarkan tampilan ini, biaya pengalokasian dari motor bebek ke kota Semarang adalah 400. Kapasitas pengiriman dikali biaya pengiriman, 400 dikali $15 sama dengan $6.000.
Demikian seterusnya untuk pengalokasian yang lain. Kemudian kita beralih ke menu shipping list. Shipping list menunjukkan rincian pengalokasian, biaya per unit, dan biaya total tiap pengalokasian. Berdasarkan tampilan output ini, diketahui bahwa dari motor bebek ke kota Semarang dikirim sebesar 400 dengan biaya per unit sebesar $15 satuan, sehingga biaya total untuk pengiriman tersebut adalah sebesar $6.000. Demikian seterusnya untuk pengalokasian dari sumber ke tujuan yang lain. Jumlah yang dikirim, biaya per unit, dan biaya total tiap pengalokasian tersebut sesuai dengan yang tercantum pada shipping list. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.